Kali ini kita akan membahas mengenai rambatan trellis tipe T ya. Jadi rambatan trellis tipe T ini adalah dengan menumbuhkan si tersiernya ini secara vertikal ke atas. Jadi berbeda dengan yang Y. Kalau yang Y itu kan si tersiernya di ke kiri dan ke kanan kan. Sementara kalau yang tipe T ini hanya di ke ataskan saja, sehingga kita harus melakukan penjarangan di sininya nih. Jadi jangan terlalu nempel. Biasanya sekitar 15 sampai 20 cm. Jadi dengan menumbuhkan tersier ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah primernya, ini sekundernya ya. Ini tinggi, berbeda halnya dengan yang Y trellis ya. Kalau yang T trellis ini tinggi ini cukup 60 cm udah cukup. Kemudian ini dirunduhkan ini sama 30 cm ke atas semua. Kemudian kita pertahankan tingginya ada sekitar sini aja. Misalnya kita pangkas di sini. Ya, pangkas di sini ya. Ini sudah pemangkasan yang kedua ini. Awalnya di sini, ini yang pangkas aja di sini. Ini posisi buah nanti akan berada di sini. Jadi sama dengan sistem itu ya. Jadi kelebihan dari yang sistem trellis ini adalah penanganannya mudah. Kita bisa mengatur pola percabangannya dengan sangat baik. Pengontrolan tajuk juga menjadi lebih mudah. Dan posisi buah juga lebih mudah untuk dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Sugiri dari Taman Edukasi Anggur Sawarga Grab. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem percabangan pada tabulam pot, tanaman anggur di dalam pot. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya sih ada banyak cara, cuman kali ini kita akan membahas dua sistem pola percabangan pada tanaman anggur tabulam pot ya. Yang pertama adalah si sekundernya dibuat seperti ini, dibuat dengan primer. Kemudian di sini sekundernya dilingkarkan, dan ini yang ditumbuhkan ke atas adalah tersiernya. Kemudian seperti ini pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua adalah seperti ini. Jadi dari awal, jadi dibentuk percabangan dari awal. Jadi dibuat banyak cabang di sini, ditumbuhkan ke atas. Jadi tidak ada dilingkarkan di sini si sekundernya itu. Jadi ini adalah cabang pembuahan ini masing-masing nanti kan. Jadi nanti kalau sudah siap nih, ini akan cabang pembuahan seperti ini. Jadi nanti pola pemangkasannya untuk pola yang seperti ini adalah nanti di sini nih, di sini kita bisa pangkas nih. Ini bisa kita pangkas. Nah, nanti batnya di sini sprout, nanti tumbuh di sini, dan si daunnya nanti dilingkarkan di atasnya. Seperti ini. Nah, sebelum ini ya. Kalau yang ini simpel nih seperti ini. Ini contoh lagi yang menggunakan pola percabangannya yang dari bawah. Jadi dinaikkan dulu ke atas semua. Jadi pokoknya ini dibiarkan aja udah naik ke atas semua. Paling nanti di axle brake aja di sini nih. Di sini di axle brake, di sini di axle brake, di sini di axle brake supaya nanti pertumbuhan cabang ini membesar. Ini membesar ya, dan nanti kita akan pangkas di sini nih, di cabang di sini. Jadi tiga cabang ini yang tumbuh ini adalah cabang untuk pembuahan. Jadi nanti kita pangkas, nanti dipilih bat mana yang potensial, bisa dipangkas, kemudian nanti ini bisa berbuah di sini. Simpel sih kalau yang sistem percabangan di awal. Nah, kalau yang kita buat dilingkarkan, sebelumnya itu begini nih. Jadi dari awal kita sudah buat satu pola percabangan seperti gini nih. Jadi cabang utama seperti ini dinaikkan aja dulu ke atas, dipanjangkan aja dulu, jangan dulu. Ini seperti ini kan, ini satu cabang nih. Jadi dari awal tidak ada percabangan lain. Ini seperti ini. Biarkan aja dulu sampai panjang sana, udah 3 meter, udah mulai berkayu, udah sedikit kayu ini. Baru nanti kita lilitkan di sini, membentuk seperti yang tadi itu. Dililitkan di sini ya, dililitkan, nanti kita potong aja ujungnya, nanti tersiernya dibentukkan ke atas. Jadi yang seperti ini jangan dipotong nih, seperti ini jangan dipotong, karena ini nanti akan menjadi tersier ketika kita sudah dililitkan di sini. Dibatasi jauh ya bisa aja sih nanti dibatasi, dipotong aja di sini, nggak ada masalah. Kalau ini dibiarkan aja tumbuh dulu ke atas, jangan dari awal kita lilitkan, tanaman masih kecil, batang masih kecil, kalau sudah dililitkan
itu biasanya pertumbuhannya agak sedikit terganggu karena tanaman anggur atau semua tanaman buah lainnya biasanya kalau sudah dirundukkan itu biasanya langsung berubah ke generatif, jadi pertumbuhan vegetatifnya akan terganggu seperti itu. Jadi kita biarkan aja dulu. Jadi bisa kita lihat perbedaannya nih. Jadi dari awal kita sudah bentuk satu percabangan. Ini seperti ini juga dari awal kita sudah bentuk satu percabangan. Naikin aja dulu ke atas, lebih tinggiin. Ini kalau misalnya ruangan tidak cukup ya tinggal lilitkan aja nanti sini. Kita juga nanti kan di sini dia akan dililitkan di sini. Membentuk seperti yang jadi dibiarkan lama, kemudian nanti dililitkan nih seperti ini nih. Jadi si sekundernya itu dililitkan dalam bentuk lingkaran di sini, dan yang tadi yang percabangan tadinya itu akan membentuk seperti ini, jadi tumbuh ke atas. Nah ini adalah nanti untuk percabangan untuk pembungaan. Jadi kita pangkasnya di sini posisinya. Jadi contohnya seperti ini nih, kalau kita pangkas di sini, misalnya ini buahnya posisinya akan ada di sini. Jadi dengan pola seperti ini kita bisa pangkas di tersier. Di tersiernya, kalau yang model yang tadi percabangan dari awal kita memang tidak jelas mana primer dan tersiernya seperti itu. Kelebihannya pola ini adalah jadi setelah berbunganya itu akan lebih mudah lagi untuk menatanya. Kalau yang itu biasanya kalau sudah berbunga kita potongnya ke bawah lagi, biasanya agak berantakan biasanya pola percabangannya, pola seperti ini. Jadi mudah ya Om ya nanam anggur itu dengan sistem-sistem yang ada. Jadi pelajari sistemnya, kemudian yang penting itu adalah bagaimana kita mengatur pola percabangan, gitu ya. Jadi kalau konsep yang tadi yang sebelah sana itu jadi tidak jelas mana primer, sekunder dan tersiernya. Sebetulnya istilah primer, sekunder, tersier itu lebih ke memudahkan dalam pemahaman saja sih sebetulnya. Karena sebetulnya anggur bisa kita pangkas dimanapun sebetulnya, di batang sekunder pun juga kalau kita pangkas yang nutrisinya cukup juga bisa akan mengeluarkan buah. Jadi seperti konsep yang tadi itu kan sebetulnya kan di batang sekundernya sebetulnya kan yang kita pangkas itu, kemudian kita mengeluarkan buah. Ini kan seperti ini nih. Ini anggaplah ini primer. Ini kan sebetulnya kan sekundernya. Kita pangkas di sini juga akan bisa mengeluarkan buah. Yang penting itu adalah ininya nutrisinya kuat. Ini udah mulai siap nih. Jadi sebelumnya ya memang untuk yang ini ya kita harus siapkan dulu nih pola cabangannya. Ya, tunas air kita buang. Supaya nanti tunas bat di sini besar. Jadi ini sudah dipersiapkan untuk pembuahan. Jadi untuk yang sistem ini tunas air itu dihilangkan ya? Ya, tunas air dihilangkan karena nanti kan kita akan pangkas di sini. Karena yang bat yang bagus di sini nanti buahnya itu posisi buah nanti akan di sini. Dan ini nanti yang untuk daun yang di atas untuk pembuahan itu, yaitu dikelilingkan di sini di atas, seperti itu. Dan jangan lupa nih, sekarang kan sudah mulai di break nih, dipotong nih, supaya nanti pembentukan cabangnya ini akan lebih besar. Ini segini sudah cukup nih, tinggi ini kan sudah cukup, ini hampir 1,5 meter. Ini kita bisa potong di sini supaya nanti cabang batang ini membesar. Ini juga sudah ada axle break seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai pengaturan atau pola percabangan pada tanaman anggur di dalam pot atau tabur pot. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.